Ifle itu dari mana? Jadi Ifle itu buyut kita adalah pelaut. Kan nenek moyangku orang pelaut. Nah, di pelaut nih. Ini adalah majalah pertama yang terbit. Ini dapat rekor muri. Ini majalah pertama pelatihan bisnis pertama di Indonesia. Apa airline apa, Pak? Coach. Garuda Indonesia. Wih, itu apa? Jadi pramugara gitu? Bukan. Teman-teman ya, ini majalah. Ini beliau yang bikin. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Salah satu guru saya yang pernah memberikan banyak ilmu kehidupan dan manajemen perusahaan. Dan spesial juga saya mendapatkan suatu kehormatan bisa mengambil ahli studionya dia gitu. Studionya keren banget dan ini masih fresh gitu. Tidak boleh lama-lama lagi, jangan lama-lama lagi. Saya perkenalkan Coach Tom Martin Charles Ifle ya gitu. Bener nggak Tom Coach? Iya. Coach Tom ya. Spellingnya bener nggak? Hari ini studionya dibajak nih. Dibajak ya. gitu. Biasanya saya yang interview. Tuh bangku saya nih. Ini bangku keramat nih. Tapi sekarang ditempati oleh bos Elva. Apa kabar Coach? Siap. Sehat. Sehat. Spelling namanya gimana sih? Tom MC Ifle. Tom MC Ifle. MC-nya itu singkatan. Martin Charles. Oke. Apa kabar Coach? Kabar luar biasa. Saya ngelihat Coach itu nambah keren banget gitu. Apanya yang sejak keren? Pas pandemi langsung luar biasa. Gara-gara pandemi ya? Naiknya luar biasa banget. Kalau nggak ada pandemi belum tentu ya. Bagi kalangan ini kita udah tahu Coach itu siapa. Tapi sekarang udah mulai buat umum lah. Buat umum. Ya. Dulu kan terbatas bagaimana orang-orang perusahaan lebih tahu lah Coach Tom. Tapi sekarang udah ke arah motivasi ke pribadi juga udah ada gitu. Yeah. Coach, jutaan orang udah nonton Coach nih di YouTube. Okay. Mau di YouTube tetangga atau YouTube-nya Coach juga gini. Tapi nggak banyak orang tahu tentang pribadi. Masa lalunya Coach gimana. Kehebatannya Coach sekarang bisa berbicara, referensi buku gimana. Kan nggak mungkin tiba-tiba seperti ini kan gitu loh. Boleh kita sharing Coach ya, pengalaman Coach dulu mungkin diawali Coach tuh kehidupan masa lalunya gimana gitu loh. Sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, namanya kan kayak di luar negeri ya. Apakah emang blasteran seperti apa? Oke. Silakan Coach. Waduh, ini dari mana nih mulainya? Mau dari mana? Dari masa yang mana ya? Lahir di mana? Kapan? Oke. Jadi ya memang saya jarang sekali membuka kehidupan pribadi. Ya, terima kasih Coach. Ya, satu kehormatan nih. Ini pertama kayaknya nih. Dan di channel Behind the Business kali ini teman-teman akan mengenal saya lebih dalam lah ya. So jadi saya itu dibesarkan di Bogor, lahir di Bogor. Masya Allah. Jadi tetanggaan. Lahir di Bogor. Kemudian besar di Bogor, sekolah di Bogor, keluarga di Bogor, tapi orang tua itu ayah saya lahir di Kediri, ibu itu lahirnya di Kudus. Jawa ya? Jawa. Nah tapi ayah saya membawa nama dari kakek, Ifle. Ifle itu di kakek. Jadi kakek itu nama belakangnya Ifle, akhirnya papa saya, kemudian ya karena saya laki-laki ya namanya ikut kebawa sampai sekarang. Ifle itu dari mana? Jadi Ifle itu buyut kita adalah pelaut. Kan nenek moyangku orang pelaut. Nah, di pelaut nih. Jadi seorang saudagar, pedagang, bukan saudagar lah, pedagang lah. Jadi datang ke Indonesia, membawa rempah-rempah, membeli rempah-rempah, lalu rempah-rempah itu dijual ke Perancis, ke Belanda dan seterusnya, kemudian ditukar dengan furniture. Ya, bawa furniture ke
Jawa. Oh, jadi Gitu. awal impornya di situ ya. Awalnya begitu. Nah, kemudian Ifle itu dari mana? Ifle itu dari kakek itu, buyut itu. Asalnya maksudnya Oh, dari asal. Nah, katanya namanya nama Perancis, tapi Oh, nggak Perancis. pernah. Saya nggak pernah tahu ada orang Perancis nama Ifle. Mungkin kita salah sebut atau apa ya. Kira-kira. Saya juga nggak tahu. Tapi kuburan-kuburannya masih ada. ada. Kuburan-kuburan di Perancis dengan nama belakang Ifle Ifle masih ada. ada. Oh, oke. Ada. Cuma keluarga sudah tidak ada. Oke. Sudah nggak ada orang di sana. Karena kemungkinan apa ya? Pas Perang Dunia, pas Iya. 21, kemerdekaan 22, iya, dan iya. banyak yang bermigrasi ya, pindah ke banyak negara. Tapi di Belanda ada, di Amerika ada, nama-nama Ifle masih ada. Jadi Anda cari aja di Facebook Ifle, nah itu keluarga saya semua tuh pasti. Oke, gitu. oke. Nah, kemudian besar sekolah, kemudian Bukan dari orang tua dari Jawa kan Jawa, ke Bogor. Bogor. Karena apa? Bogor. Waktu itu karena apa ya? Kalau saya nggak salah karena oh ya, karena di mana di daerah. Jadi ini karena orang tua saya hitungan itu orang Belanda. Oh, dianggapnya. Dianggapnya orang Belanda. Karena walaupun pelaut bukan orang Belanda, tetapi dianggapnya orang asing. Ya, disatukan jadi. Dia orang asing, tapi karena kita orang asing bukan tentara, Oke. itu dilindungi. Oh, Dilindungi pada saat setelah zaman penjajahan. Jadi orang-orang Belanda, tentara-tentara pada kembali ke Belanda. Nah, kita kan bukan tentara. Nah, itu dilindungi. Masuk ke dalam kamp konsentrasi. Oke. Nah, di kamp konsentrasi itu sampai merdeka. Gitu, sampai merdeka. Lalu kemudian kakak adiknya papa itu ditanya, yang udah umur 17 ke atas itu boleh milih. oke. Pilih warga negara. Kamu mau warga negara Indonesia atau mau warga negara Belanda gitu. Naturalisasi. Karena dibalikin. Dibalikin. Nah, dipulangkan. Nah, oma saya sama kakek saya Oke. pilih jadi warga negara Indonesia, cinta Indonesia gitu. Nah, akhirnya tapi daerah sana suasananya tidak terlalu kondusif, ya. Akhirnya dekat dengan Jakarta, akhirnya ke Bogor, karena di Bogor ada istana, keadaannya lebih kondusif. Akhirnya pindah ke Bogor, ya udah tinggal di Bogor. Bogornya di daerah Taman Kencana atau Bukan. Nah, dulu pertama kali itu dekat Ade Irma Suryani, Taman Topi. Taman Ria. Taman Ria. Seberangnya Taman Ria rumah kita. Oke, Matahari dong. Iya, Matahari masuk ke dalam. Taman oke, Topi, iya, jadi kalau Taman Kopi cuma jalan kaki Iya, iya. 300 meter. Oke. Nah, Jadi orang Bogor, teman-teman. 300 meter. Jalan Dewi Sartika. Oke. Jalan Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Pasar Anyar. Pasar Anyar. Nah, oke. Itu tuh saya kecil di situ. Oke. Kecil di situ. Satu keluarga rame-rame. Rumahnya gede, rumah Belanda. Iya. Cuma sekarang udah dirubuhin, lalu kemudian dibangun kembali toko kimia. Oh, toko kimia. Oke. Dapat langsung kebayang. Keren banget. Berarti Oma datang situ jadi pedagang. Buyut dagang, Bogor. ketemu orang Indonesia, menikahlah dengan orang Indonesia. Menikah dengan orang Jawa, lahirlah kakek. Jadi kakek itu sudah bukan asli itu. Oke, Ya, udah udah campur tuh. Campur. Kakek nikah lagi dengan orang Jawa, lahirlah bapak saya gitu. Bapak pedagang? Bukan. Nah, papa saya itu profesional. Oke. Kalau papa saya profesional, waktu mudanya pemain bola. Oh, Pemain bola ya profesional. Tapi nggak sampai tapi Bogor, Jabar, bukan Persija gitu ya. PSB, Bogor Boys tuh, BB ya. Dulu BB. Oke. Nah, jadi ya seperti ya sekarang lah kalau liga-liga. Oke. Ya levelnya level atlet berarti ya. Atlet, pemain bola. Jadi yang jiwa pedagang tuh buyut aja. Buyut sama mungkin oma saya ya. Oke. Oma udah Jadi merasakan. oma
ini orang yang apa ya? Menurut saya Omah ya orang yang sangat entrepreneurial ya untuk menghidupi keluarga karena anaknya 19. Keren Jadi banget. Oma saya anaknya 19. Ternyata ada 19. 19. Nah, untuk ngasih makan 19 mulut itu gimana itu? Terus setiap tahun lahir satu. Tapi masih ada semua itu. Enggak, Oh, itu enggak. kakek kan berarti kan? Itu generasi kakek berarti kan? Generasi papa saya dong. Oh, papa ya. Ya sepupu apa istilahnya tuh adik Paman, kakak. iya. Paman-paman itu Wah, 19. mamang gitu ya. 19 harus dikasih makan gimana caranya? Ya harus dikasih makan dengan cara ya berbisnis. Bikin makanan, catering dan seterusnya gitu. Nah, itu dari papa. Nah, dari ibu beda lagi. Mama saya itu keluar kakek saya namanya Sumodirjo. Oh, udah kelihatan namanya. Nah, Sumodirjo itu apa ya? Seorang kalau kakek saya namanya Slamet Sumodirjo. Nah, bapaknya itu Raden Sumodirjo. Nah, Sumodirjo dokter, salah satu dokter yang ya cukup cukup terkenal lah bukan terkenal tapi dokter yang dekat dengan pemerintahan. Nah, kakek saya adalah pengajar. Ya, kakek saya itu pengajar. Kakek saya itu Slamet Sumodirjo itu di pemerintahan kerjanya ke luar negeri, belajar, bawa pulang ilmu ke Indonesia, lalu kemudian ditularkan ilmunya ke BLK. Apa tuh BLK? Balai Latihan Kerja. Oh, perindustrian berarti. BLK itu di Bandung. Oh, Bandung. Di Bandung. Jadi mama saya lama di Bandung. Keren. Gitu. Jadi kerjanya ngajar, pergi ke Jepang, cuma mati muda. Opa saya. Jadi saya nggak pernah belum sempat ngeliat opa, ya udah matinya meninggalnya umur 54 gitu. Jadi cukup inilah masih sangat muda. Oke. Berarti terus orang tua atlet, ibu juga jualan. Jualan berarti di situ udah ada pasar atau di rumah? Di rumah. Jadi lebih banyak ke jasa sih. Oke. Udah itu berarti lahirlah anak-anaknya total berapa? 19. Kalau saya keluarga 3 bersaudara. Ceritakan TK atau TK SD-nya di mana biar lebih teman deket lagi. Kalau TK saya alumninya bisa jadi wah ini teman gua nih. Siapa tahu kenal ya. Iya. Saya di Bogor itu di TK Pertiwi. Nah, TK-nya TK Pertiwi, itu SD-nya Mawar ya? Air Mancur. Bukan di TK Pertiwi ya. Terkenal. Semeru. Oke. Jalan Semeru. Nah, TK Pertiwi, kemudian SD Pertiwi. Oke. Nah, tapi bukan di situ ya. SD di tempat lain. Oke. Tapi saya pernah masuk ke SD Pengadilan, terus pindah ke SD Pertiwi di Sukasari 3. Nah, buat teman-teman yang Sukasari. SMP-nya SMP 5 Bogor. SMP 5. SMP Iya, Dadali, betul. SMP 5, SMA-nya SMA 3. Oke. Ya. Orang pinter ternyata teman-teman. Zaman dulu SMA 3 pinter. Orang SMA 3. Dan sedikit borjuis lah. Borjuis, betul. Ya, hoki lah. Ada hoki-hokinya gitu. Nah, terus ya kemudian saya keluar dari SMA itu mikir karena nggak punya uang untuk kuliah yang panjang. Jadi mama bilang, kamu carilah sekolah yang bisa langsung kerja. Oke. Gitu. Akhirnya saya cari-cari mana ya? Oh, ini ada nih namanya Saint Mary Airline Business Course. Lalu kemudian saya ambil apa namanya sekolah di situ. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Itu ceritanya menarik. Ternyata dia mengalami negeri ya SMP SMA-nya ya. Gitu. Kenapa masuk SMP 5? Kenapa masuk SMP 5? Kan rumah logikanya dekat Regina Pacis. Betul. Dekat Budi Mulya. Bener ya, dekat Budi Mulya, Regina Kenapa RP. pakai SMP 5? Gak tahu, mungkin saya lebih ada temannya banyak senang enggak juga sih. Oh, enggak. Nah, waktu itu hanya kepikiran aja
apa namanya ya, mana yang saya rasa bagus waktu itu. Saya daftar ke beberapa sih, tapi yang srek SMP 5 ya udah masuk aja SMP. Kalau SMA 3 udah nggak usah dibahas lagi karena emang tempatnya udah tepat gitu ya. SMA 3. SMA 3 bagus lah daripada PGRI 1 kan. Ya itu bayangan keren juga, Borjius juga itu. Nah, pertanyaan di SMA 3 itu ngambil jurusan apa? SMA 3 biologi. Pinter lah. Biologi. Pinter banget. Kenapa ngambil biologi? Emang mau jadi apa dulu? Saya nggak suka fisika dan saya juga nggak suka IPS. Saya suka biologi karena dulu cita-cita mau jadi dokter. Cita-cita mau jadi dokter. Nggak suka IPS ya? Enggak lah. Padahal sekarang di dunianya dunia gini nih, entrepreneurship ya, sosial. Dulu jadi ingin dokter. Jadi dokter. Maunya jadi dokter. Ujian sempat ngalamin ingin UN-nya? Enggak. Saya udah memutuskan untuk tidak masuk ke universitas saat itu. Jadi saya udah memutuskan tuh, saya maunya itu sekolah di tempat yang memang bisa langsung bekerja. Nah, saya mau belajar sambil kerja waktu itu. Saya udah mutusin. Dan kalau mau sekolah pun saya maunya belajar di universitas profesor-profesor luar negeri. Itu poin saya. Emang udah ingin. Ya udah niat. Mau cari duit, saya nggak mau belajar dari sekolah-sekolah biasa. Saya mau sekolah yang luar biasa. Tahu dari mana Coach Saint Mary ini? Dari teman, tetangga. Pokoknya ada yang, lu sekolah di mana? Di Saint Mary gini bagus. Terus kita datang, terus kasih tunjuk. Bagus. Saint Mary itu bagus sekali. Dia punya sekolah bahasa. Di mana itu? Terus ada, kita ambil airline business di Juanda. Di Juanda. Udah. Berapa lama itu? Sekolahnya 6 bulan. 6 bulan? Iya. Sekolah 6 bulan. Tapi keluar langsung kerja di airlines. Pertama airline. Nah, yang membuat saya itu banyak sekali mendapatkan kesempatan karena ketika saya kerja di airlines, saya dapat pengalaman dan kesempatan untuk sekolah di mungkin sifatnya informal, tetapi ilmunya itu istilahnya 10 tahun dari orang-orang yang ada di Indonesia saat itu. Apa airline apa Pak? Coach? Garuda Indonesia. Wih, itu apa? Jadi pramugara gitu? Bukan. Berarti di kantor pusat tadi? Bukan, kita kita di airport, di bandara. Di airport. Jadi waktu pertama kali Terminal 2 buka. Dulu berarti Angkasa Pura dipegang Garuda gitu? Atau Garudanya? Garuda. Kita melayani penumpang. Iya. Melayani penumpang. Jadi kita melakukan itu ya udah namanya apa sih kalau melayani penumpang saat itu? Passenger service, pasasi. Kalau kita itu di greeting service namanya. Nah, terus saya masuk ke customer service and protocol. Namanya protokoler. Kerjanya itu membantu VIP yang mau berangkat dari Jakarta kemana atau yang mendarat, itu saya yang manage tuh. Kita yang kelola. Berapa lama? Disitulah saya mengenal yang namanya sistemasi. Iya. Karena saat itu Garuda pun memang dikenal manajemennya keren banget. Bagus. Dan ininya juga keren banget. Apanya? Gajinya? Ya enggak lah. Kalau gaji ya saya relatif rasa juga. Menurut saya sangat kecil sekali. Masa? Karena orang zaman dulu Garuda tuh udah puncaknya tuh Garuda. Gaji pertama saya, ini kita buka aja ya. Gaji pertama itu 125.000. Gaji pertama. Tahun berapa tuh? Kita bisa lihat inflasi. Tahun 92. Masih udah gede lah. Enggak dong, kok bisa gede dari mana? Itu bisa menghasilkan, kalau di logikaan berapa? Itu kan 2000-an kan dolar juga. Dolar 2000. Dolar 2000. Ya 125.000, tapi ke 3 bulan pertama betul. 75%. Masih enggak? Masih kecil, maksud ya menurut saya sistemnya masih ada kayak gitu ya dulu ya. Karena bayangin aja itu. Kalau kita gaji 125.000, kos-kosan itu 50.000. Kos-kosan 1 bulan 50.000. Jadi 50.000 habis, ya sisa 75.000. Buat hidup, ongkos. Tapi waktu itu ongkos masih 500.000 perak ya. Itu berapa lama bertahan di Garuda? 5 tahun. Lama dong. 5 tahun. Puncaknya sampai apa tuh? Saya termasuk
termasuk cepat lah. Artinya masuk jadi greeting service, diangkat di customer service and protocol, itu naik pangkat juga tuh. Terus saya dipindahkan ke pusat. Setelah itu saya dipindahkan ke Garuda Bogor. Rezeki ya. Pindah ke Garuda Bogor, dekat Garuda rumah. Bogor. Ada, itu saya yang buka tuh. Enggak saya yang buka. Maksudnya Angkatan pertama. Kita yang bikin Setup. marketing plan-nya, iya. kita yang bikin strateginya, nyebar brosurnya, memperkenalkannya, dikenalkan ke agen-agen di Bogor. Itu omset dari 0 sampai ya gede lah. Gitu. Itu Di mana tuh Garuda Bogor? di Abu Pension. Tahu nggak Abu Pension? Muria atau Muria? Oh, oke. Ya dulu emang di situ. Tahu Muria? Iya. Jalan itu. Iya, gedung dalam. Bukan gedung dalam. Oh, di stasiun. Merdeka. Stasiun belakangnya stasiun Iya, kereta. iya. Gitu. Oh, di situ. Di Abu Pension di situ. Terus pindah ke Garuda itu pindah ke seberang Tugu Botani. Oh, memang di situ berarti. terus pindah ke Botani Square. Oke. Gitu. Jadi saya mengembangkan itu. Nah, tapi terus saya pikir itu 2006 saya resign. Wah, lama ya? 2006 resign. 2006 resign. Enggak 2006, sorry. Tahun 96 saya resign, pindah ke airline, pindah ke travel. Panorama. Pindah ke travel. Dari 96. Dari 96 sampai 2006. Iya. Gitu. Itu ada teman kita di situ. Abe Sadewa. Wih, serius? Abe Sadewa udah ngobrol sama kita di YouTube nanti. Oh gitu? Lihat ya. Wah. Aku subuh sini, Bang, kenal ini. Wah, itu orang hebat itu. 10 tahun ini juga ya coach ya. Oh iya, 11 tahun. Jadi coach itu termasuk orang loyal ya. Saya ini orangnya memang ya saya merasa bahwa kalau kita mau mendedikasikan sesuatu ya harus serius. Gitu. Dan saya melihat ketika saya di Panorama, ya, itu peluang saya untuk belajar itu sangat banyak. Aku tahu. Dan waktu itu Panorama masih kecil banget. Kecil banget. Waktu saya 96 ada itu 96. Ya SOP nggak ada. Ya. Ini nggak ada. Itu saya coba untuk bantu untuk bangun SOP, bangun itu. Jadi masuk saya jadi apa? Pertama kali Panorama jadi apa? Ticketing. Oh, dari benar level bawah ya. Dari bawah. Dari ticketing, ngurusin tiket, tidur di kantor, pagi ke airline, minta airfare sama airline. Wah, sempat diusir sama airline. Oh, jangan lu ngusir lo. Lu jangan ke sini. Iya, kita benar-benar dari nol. Ticketing lalu jadi apa? Saya ticketing naik ke asisten ticketing supervisor. Meningkat lagi menjadi asisten tour supervisor, kemudian tiba-tiba diangkat jadi manajer marketing. Di manajer marketing itu saya menangani banyak hal, merangkap jadi kepala cabang kepala cabang Roximas, kepala cabang Kelapa Gading. Ini Kelapa Gading kita yang buka juga nih marketnya. Nih Kelapa Gading, terus corporate, travel dan seterusnya, insentif sedikit-sedikit tapi kebanyak di corporate, sales outlet. Akhirnya ya itu kerjanya buka cabang, kembangin cabang dan seterusnya. Gitu. Kebayang. Jadi orang berbicara tentang kerja di bawah udah nggak usah ragu lagi lah, maka saya udah kebayang susahnya seperti apa, membangun bukan menjalankan yang ada gitu, membangun baru gitu. Itu berarti 6 tahun terakhir menjadi apa? Head of Division Retail Business Development. Jadi Head of Division Retail, ya kerjanya membangun pasarnya retail. Bikin pameran setiap bulan. Oh, Mais berarti coach yang Mais, kemudian bekerja sama dengan product manager, membesarkan outlet, bikin outlet itu produktif, mengoptimalkan budget marketing. Gimana nih supaya marketing bisa murah gitu. Kebayang itu kerjaannya. Kebayang. Mantap. Nanti kalau mau lebih detail masuk ke pelatihannya coach itu banyak itu. Studi kasusnya pasti di situ dibongkar lah gitu. Nah, saya mungkin sedikit-sedikit membongkar studi kasus pada saat saya bekerja, tapi menurut saya ada karena perusahaannya masih ada,
Menurut saya agak sedikit kurang etis kalau saya membuka semuanya gitu. Saya mungkin sharing pengalaman sedikit-sedikit, tapi kalau benar-benar saya buka, wah itu bisa dahsyat itu. Dahsyat itu. Sampai 2006 kita rasa ingin ikutan pendidikan formal lagi ada lagi atau gimana? Oh iya, jadi saya itu nggak pernah berhenti belajar. Yeah. Target saya setiap tahun saya pasti harus ke luar negeri, pasti belajar di Oxford, belajar di US, belajar di Australia, dan saya berusaha untuk menekuni satu bidang yang saya bisa expert, yang mendapatkan minimal sertifikasi. Misalnya contohnya Six Sigma. Lean dan Six Sigma itu adalah salah satu bidang yang susah, tidak mudah untuk bisa mengerti. Mengerti susah, apalagi implementasi gitu. Banyak orang yang belajar Six Sigma tapi cuma tahu doang, nggak bisa how to apply. Nah di sana saya melihat, wah hebat ya Lean Six Sigma ya. Ternyata Lean Six Sigma itu dipakai oleh Toyota, Boeing, Harley Davidson, membuat perusahaan menjadi lebih ramping ya, besar. Kenapa di Indonesia nggak ada yang tahu? UKM nggak ada yang tahu. Di situ saya punya satu ambisi yang saya percaya bahwa ini kalau diajarkan ke UKM, ini bukan konsumsi buat korporat orang gede doang nih, orang kaya doang. UKM harusnya bisa mengkonsumsi ini. Cuma diajarin ke UKM nggak ada yang ngerti. Diajarin time and motion study nggak ada yang ngerti, diajarin statistik proses kontrol nggak ada yang ngerti, dibikin FMEA nggak ngerti, failure mode effect analysis nggak ngerti. Saya harus sederhanakan. Nah, banyak tools dan materi yang saya miliki itu adalah penyederhanaan dari banyak tools kelas dunia. Makanya kalau orang lihat, simple banget ya, enak banget, kok bisa ya, karena kita sudah olah sedemikian rupa untuk bisa dicerna oleh UKM gitu. Contohnya autopilot. Autopilot itu banyak orang berpikir bahwa yang penting gue bikin SOP berarti udah autopilot. Itu salah, nggak bener gitu, nggak tepat. Apalagi banyak orang yang mencoba untuk yang bahas autopilot itu saya pertama kali. Betul. Dari buku ini nih, ini majalah teman-teman ya, ini majalah, ini beliau yang bikin. Ini majalah, saya bikin majalah ini tahun 2014 ya. 2014 kita buat majalah, cuma sayang majalah tidak bisa terbit dilanjutkan karena masalah copyright. Bukan copyright sih, ini nih masalah nama coach ini udah nggak bisa dipakai. Ini adalah majalah pertama yang terbit, ini dapat rekor muri. Ini majalah pertama, pelatihan bisnis pertama di Indonesia. Nah, ketika saya ketika saya membahas ini autopilot udah dibahas. Sudah dibahas. Nah, lalu kemudian tahun 2007 saya udah bahas autopilot. 2007 ya? 2007. Sampai dulu pas masih terus kita 2006 2007 itu udah autopilot. Saya punya banyak CD audio. Ya. Saya sering di mobil tuh kalau pulang ke Bogor. CD audio bahas tentang autopilot. Nah, kemudian karena mungkin seksi lah. Autopilot tuh seksi. Ya, namanya keren. Jadi banyak yang menjual autopilot menjadi sebuah program gimmick. Menjadi sebuah gimmick. Pokoknya kalau mau bikin SOP bisa autopilot. Enggak begitu. Orang dianggap SOP autopilot. Ternyata SOP adalah autopilot. Atau gini, kalau bisnis saya bisa ditinggal, artinya saya udah autopilot. Itu udah ngaco. Nah, saya harus bisa karena saya menyampaikan tentang autopilot. Autopilot itu kebanyakan berpikir bahwa itu tuh nanti endingnya perusahaan saya tuh akhirnya bisa autopilot. Salah. Justru sekarang waktu kecil harus bisa autopilot. Kalau enggak, lu nggak ada waktu buat ngedain bisnis. Waktunya untuk ngurusin keuangan, ya kan, bawa uang receh ke bank, ya kan, nyetor duit. Itu kan sesuatu yang bisa didelegasikan, gitu. Nah, itu yang saya ajarkan ke UKM supaya bisa coba deh bikin bisnis yang punya fundamental. Semua bisnis, kalau Anda beli saham, yang dilihat fundamental.
betul nggak? Bukan harga sahamnya, fundamentalnya bagus apa enggak. Itu yang saya kayak usaha saya untuk bisa coba deh mengedukasi seperti itu. Gimana sih caranya supaya bisa membantu? Jadi saya mengajarkan autopilot dengan cara yang benar. Nah, makanya ada workshop yang saya buat orang-orang yang benar-benar mau belajar sesuatu yang lebih aplikatif gitu. Nah, kalau dilihat materi-materi saya jarang ada 1-2 teori manajemen. Tetapi sebagian besar adalah apa yang bisa langsung diimplementasi. Jadi bukan teori SWOT analisis. Ya, SWOT analisis Anda tahu, tetapi gimana cara SWOT itu bisa menjadi sebuah strategi. Nah, banyak yang nggak bahas tuh. Itu cuma membahas strength, weakness, opportunity, apa itu? Cuma what-nya aja. How to use-nya itu jarang ada yang membahas. Itu kayak mukul saya, Coach. Kalau kuliah kan juga gitu kan. Iya, kan?